Atas nama Nyonya Sarah. Ya Mbak, saya. Oh iya, apakah Ibu bisa meluangkan waktu Ibu sebentar, Bu, agar saya bisa menjelaskan tentang obat yang Ibu dapatkan ini, Bu? Oh iya bisa Mbak. Mari ikuti saya ke ruang konseling. Iya Mbak. Baik, silahkan duduk ya, Ibu. Iya. Perkenalkan, Bu, saya Yolanda Monica Kristi, Bu, apoteker yang bertanggung jawab di sini. Kemudian saya akan memulaikan konselingnya ya, Bu. Iya, silakan Mbak. Nah, kemarin Ibu dapat resep ya tanggal 5 November 2021 Iya Mbak. dari Dokter Hendro ya, Bu. Iya Mbak. Dan di sini ada 4 macam obat, yaitu allopurinol, insulin lispro, kemudian natrium diclofenac dan colchicine ya, Bu. Sebelumnya dokter ada menyampaikan apa saja ya tentang obat ini, Bu? Dokter belum menyampaikan apa-apa terkait obat yang saya dapat Mbak. Oh ya, apakah dokter telah menjelaskan tata cara untuk pemakaian obat ini dan juga harapan setelah Ibu konsumsi obat-obatan ini, Bu? Belum Mbak, dokter juga belum menjelaskan terkait obat-obat tersebut. Oh ya, apakah Ibu Sarah sebelumnya punya riwayat alergi seperti itu, Bu, terhadap obat? Saya tidak punya alergi obat Mbak. Baik Ibu, jadi di sini Ibu mendapatkan 3 macam obat minum, yaitu di sini ada allopurinol, Ibu, kemudian yang satunya lagi ada natrium diclofenac dan colchicine. Ini ya, Ibu. Nah, untuk yang obat allopurinol ini adalah obat untuk asam urat ya, Bu. Diminumnya 1 kali sehari, sebaiknya diminum pada malam hari ya, Bu. Misalkan nih ibunya mulainya minumnya jam 7 malam untuk menghindari efek mengantuk dari obat ini ya, Ibu. Kemudian diminum juga setelah makan ya, Bu, untuk menghindari efek samping yang ada pada gangguan pencernaan seperti iritasi lambung, seperti itu ya, Bu. Dan allopurinol ini dapat menurunkan kadar asam uratnya, Bu. Terus lanjut lagi, Bu, di sini ada obat natrium diclofenac ya, Bu, di mana obat ini adalah obat untuk nyeri hebat oleh karena peradangan yang Ibu alami. Nah, diminumnya ini 2 kali sehari sesudah makan ya, Ibu. Dia diminum sesudah makan itu sama tadi seperti allopurinol untuk menghindari efek samping iritasi lambung, Bu. Diharapkan Ibu setelah minum obat ini nanti nyeri sendinya Ibu akan berkurang, seperti itu ya, Ibu. Selanjutnya ada obat yang ketiga. Di sini ada colchicine nih, Bu. Colchicine ini obatnya berkhasiat untuk meredakan nyeri sendi, Bu. Karena akibat tingginya tadi kadar asam urat yang Ibu miliki, kemudian efek sampingnya juga bisa efek samping dari obat ini bisa mual, muntah, seperti itu, Bu, nyeri perut. Kemudian bila dosisnya tuh kelebihan bisa menyebabkan diare. Jadi Ibu harus konsumsi obat ini sesuai anjuran yang sudah disampaikan tadi, diminum 2 kali sehari setelah makan ya, Ibu. Dan lagi efek samping setiap obat yang telah saya sampaikan tadi itu tidak semua orang bisa mendapatkan efek yang sama seperti itu. Apabila nanti ada keluhan yang lebih lagi, kemudian perasaan kurang nyaman setelah konsumsi obat-obatan ini, langsung saja nanti konsultasikan kembali dengan dokter Ibu ya, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu, tentang aturan pemakaian obatnya? Sudah cukup jelas Mbak, belum ada yang Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan insulin ya, Bu? belum pernah Mbak, ini pertama kalinya saya pakai. Baik, Ibu, di dalam resep yang Ibu tulis tadi di sini ada insulin pen, Bu. Di sini obatnya insulin lispro. Insulin ini berguna untuk mengontrol kadar gula darah Ibu, dan 1 pen ini terdapat 100 dosis ya, Bu, yang penggunaannya dengan cara disuntikan sesuai dengan aturan pakai dan jumlah dosis yang sudah diresepkan oleh dokter. Pen ini juga diresepkan bersama jarumnya ya, Bu, yang sudah ada di dalam paketan ini. Iya Mbak. Sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaannya ya, Bu. Iya. Baik, di sini
Sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah saya sedang menjelaskan, ada yang ingin Ibu tanyakan, bisa langsung ditanyakan saja ya Bu. Jadi pertama-tama Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu, sebelum memegang insulinnya. Kemudian melakukan persiapan pada pennya. Pertama-tama Ibu menggosokkan ke tangan seperti ini 10 kali ya Bu. Digosok seperti ini sebanyak 10 kali agar suhunya sesuai dengan tubuh. Kedua, Ibu harus membuka tutup dari pen ini dan kemudian buka pembungkus jarum yang sudah ada disediain ini. Kemudian pasang sampai tidak bisa diputar kembali. Lalu Ibu bisa atur ke angka 2. Di sini ada angkanya ya Bu. Ibu atur ke angka 2, tekan pistonnya sampai tekanan cairan dari dalam pennya keluar, dan itu menandakan kalau pennya bekerja dengan baik ya Bu. Kemudian lanjut untuk daerah yang bisa disuntikan, ini saya perlihatkan ya Ibu. Daerah yang bisa disuntikan itu ada di bagian perut, kemudian ada di bagian pantat, ya. Kemudian di bagian paha luar, kemudian ada paha dalam juga Ibu. Kemudian di sini bisa disuntikan di lengan tangan, terutama di lengan luar ya Bu. Nah, kenapa di sini saya rekomendasikan di perut? Karena dapat dijangkau paling mudah ya Bu jika disuntikan mandiri dan menyerap insulin paling cepat dibandingkan lokasi yang lain, karena mempunyai banyak jaringan lemak seperti itu ya Bu, dan bisa juga di bawah lengan Ibu ya Bu. Untuk bagian sekitar pusar paling tidak 1 cm atau 2 jari seperti ini ya Bu dari pusar. Selain pada peta tubuh ini tadi ya Bu, Ibu bisa menyuntikkan di bawah lengan Ibu dengan mencubit bagian yang berlemak lalu disuntikan. Untuk bagian ini biasanya dilakukan oleh Ibu sendiri atau bisa dibantu dengan keluarga Ibu yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan untuk penggunaan insulin dengan baik seperti itu ya Bu, dari dokter atau dari sarana kesehatan seperti itu ya Bu. Untuk penyuntikannya saya sarankan mengganti titik penyuntikan insulin ini sendiri ya Bu. Setelah waktu 2 hari berturut-turut, jangan menggunakan titik yang sama secara berulang, karena dia dapat menyebabkan kulit iritasi dan juga bisa merusak jaringan bawah kulit ya Bu. Oh gitu Mbak, berarti kalau misalnya kita mau suntikan di bagian perut, besok kita suntikan di bagian lengan gitu ya Mbak ya. Lokasi penyuntikannya itu harus berbeda setiap harinya gitu ya Mbak ya. Tadi kalau dari yang saya jelaskan, maksudnya menyuntikkan pada area injeksi yang sama, namun letaknya itu bisa letaknya tidak di titik yang sama. Jadi misalkan di perut nih Bu, hari ini bisa di perut untuk beberapa kali, namun untuk menyuntikannya jangan di tempat yang sama seperti itu kita suntik kemarin. Jadi kayak ya 2 jari lah seperti itu jarak untuk menyuntik berikutnya di tempat yang sama ya Bu. Nah kalau misalkan tadi mau pindah-pindah tempat boleh seperti itu, tapi ya kalau misalkan tadi lebih baik pakai yang di perut terus di daerah yang berbeda-beda seperti itu, titik yang berbeda. Kalau sudah 3-4 kali boleh pindah ke daerah yang lain seperti itu ya Bu. Terus Mbak, setelah mengetahui daerah di mana yang dapat disuntikan, saya lanjutkan caranya ya Bu. Jadi sebelum diusapkan dengan alkohol pet, misalnya di perut tadi, pennya bisa diputar sampai angka sesuai dosis. Seperti itu Bu. Ini pennya, kemudian bisa dibuka seperti ini. Ada
jarumnya. Sebelum digunakan pastikan tidak ada gelembung udara. Tadi yang disetel ke angka 2 dulu, kemudian setelah itu disuntikan sampai habis seperti itu ya Bu. Terus gimana Mbak? Setelah tadi kan sudah pennya disesuaikan, sudah dihilangkan gelembungnya, berarti udah bekerja dengan baik tuh. Dosis yang diberikan untuk ibu kan 10 unit. Jadi ibu bisa putar sampai angka 10 seperti itu ya Bu. Tidak lebih dan tidak kurang Bu. Nanti suntikannya seperti ini ya Bu, 90 derajat atau tegak lurus seperti di gambar, dengan 4 jari pada bagian pen seperti ini. Seperti ini ya Bu, 4 jari di bagian pen. Kemudian jari jempolnya menekan pistonnya ya Ibu. Nanti menekannya sampai kembali ke angka 0. Bisa dilihat di sini ya Bu. Nanti kalau misalkan sudah menusukkan ke bagian titik penyuntikan, jangan dilepas dulu ya Bu. Jangan langsung dilepas seperti itu. Tunggu beberapa detik, kemudian baru bisa dilepas pelan gitu ya Bu. Setelah dikeluarkan suntikannya tadi, tutup kembali jarum dengan tutup yang ada dan tutup dengan penutup pennya ya Bu. Untuk pemakaian jarumnya ini dapat digunakan berulang-ulang Bu. Sebaiknya diganti tiap 2-3 kali setelah digunakan seperti itu, karena akan terasa sakit saat disuntikan jika menggunakannya lebih dari 3 kali Bu. Dan setiap diganti, caranya adalah dengan memutar bersamaan tutup yang melekat pada jarum, kemudian dipatahkan jarumnya. Untuk pembuangan pen ini nanti, pen dan jarumnya yang sudah habis bisa ibu kumpulkan di tempat yang tidak membahayakan orang lain dan dapat ibu bawa ke puskesmas untuk pembuangan secara baik dan benar ya Bu. Mbak, saya mau tanya, kalau kelebihan dosisnya itu gimana? Kalau kurang memutarnya itu gimana? Apa tinggal ditambah aja langsung disuntikan? Baik Bu, jika dosisnya kelebihan dan belum disuntikan secara full, ibu bisa langsung berhenti pada angka piston dari kelebihan dosisnya. Contohnya tuh misalkan tidak sengaja ibu memutarnya sampai angka 12 tuh. Nanti kalau misalkan ibunya kan perlu 10 tuh. Nah, tinggal ibu suntikan sampai angka yang kedua. Nanti kalau sudah angka kedua, ibu langsung lepas saja. Jangan sampai angka 0 ya Bu, agar tidak terjadi kelebihan dosis seperti itu. Nah, sebaliknya saat dosis yang diberikannya itu kurang, sebaiknya selesaikan jumlah yang ada. Misalkan tadi 9 nih, kurang 1. Suntikan aja dulu 9-nya sampai habis, kemudian nanti tarik lagi, kemudian nanti suntikan lagi yang satu dosisnya. Seperti itu ya Ibu. Jika diputar saat sudah disuntikan pada kulit, pada beberapa kasus pasien tuh bisa merasakan sakit kulitnya seperti ditarik gitu. Sehingga untuk menghindari hal tersebut terjadi, sebaiknya tidak diputar saat sedang disuntikan ya Bu. Iya Mbak. Kalau misalnya saya lupa kelewat jam suntik gimana ya Mbak? Segera setelah ibu ingat cek gula darah ibu terlebih dahulu ya Bu. Jika kadar gula darah ibu tinggi, langsung saja ini suntikan kembali insulinnya sesuai dosis ibu. Baik Mbak, untuk penyimpanannya gimana ya Mbak ya? Untuk insulin pen ini sendiri sebelum dibuka atau sebelum ibu gunakan dapat disimpan ke dalam lemari pendingin ya Bu, jangan di freezer. Kalau misalkan ibu menaruh di freezer dan insulinnya beku, jangan digunakan ya Bu insulinnya, langsung aja beli yang baru gitu. Setelah dibuka dan digunakan, bisa disimpan di tempat yang aman dan terhindar dari jatuh seperti itu ya Bu. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian penyimpanannya itu sendiri pada suhu 30 derajat Celcius atau suhu ruangan ya Bu, dan tidak terkena matahari langsung. Lama untuk penyimpanan setelah digunakan setelah ibu buka pennya itu tadi adalah selama 28 hari ya Bu. Jika terlewat jangan digunakan lagi.
harus beli yang baru aja, Bu. Untuk penggunaannya sebaiknya digunakan sesuai dosis yang sudah dianjurkan tadi, Bu. Ya. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai penggunaan insulinnya, Bu? Cukup, Mbak. Baik, Bu, kalau begitu apakah boleh saya minta Ibu untuk mengulangi cara penggunaan baik untuk yang obat minumnya tadi dan insulinnya yang sudah saya jelaskan barusan? Oh iya, baik Mbak. Jadi saya tadi dapat 3 obat minum, ada allopurinol, natrium diklofenak, dan colchicine. Iya. Allopurinolnya diminum 1 kali sehari setelah makan, Iya, benar. kemudian natrium diklofenaknya juga setelah makan diminum 2 kali sehari, colchicine-nya 2 kali sehari juga setelah makan. Allopurinolnya untuk asam urat, ininya natrium diklofenaknya untuk nyeri, sama colchicine juga untuk nyeri. Untuk asam urat. Oh, untuk asam urat. Iya. Baik. Kemudian untuk insulinnya tadi, insulin pen ya Mbak ya. Iya. Nah, insulinnya ini kalau saya mau pakai, saya cuci tangan dulu, terus nanti tutup pennya dibuka, kemudian ada jarumnya, kemasan jarumnya dibuka, lalu dipasangkan di insulin pennya, diputar sampai sudah tidak bisa diputar lagi, record gitu ya. Iya. Ya. Terus nanti dipakainya itu sesuai dengan dosis yang sudah diberikan dokter untuk saya. Ada unitnya tadi, Berapa unitnya tadi, Bu? 10 unit. Iya, Ya, nah, pertama kalinya gunakan 2 unit dulu, kemudian tekan pistonnya sampai mengeluarkan cairan, tandanya berarti insulinnya bisa digunakan. Kemudian unitnya saya putar sesuai dengan dosis yang diberikan dokter tadi, 10 unit. Iya. Kemudian saya bisa menyuntikkan di bagian perut atau lengan atau bagian yang memiliki lemak. Kemudian sebelum menyuntikannya diusapkan dengan dari Mbak yang Alkohol pad. ya alkohol pad. Nah, itu disuntikan tegak lurus. Kemudian bagian yang ingin disuntikan dicubit, kemudian disuntikan. Kemudian ditekan pistonnya, ditunggu beberapa detik baru bisa dicabut. Iya, benar. Gitu ya Mbak ya. Iya. Kemudian untuk penyimpanannya tadi disimpan di lemari pendingin, tidak di freezer ya Mbak ya, di bagian rak keduanya. Iya. Itu untuk yang belum saya gunakan. Kalau misalnya sudah saya pakai, berarti saya bisa simpan di suhu ruangan selama 28 hari. Iya, benar. Gitu Mbak. Iya. Dan lagi tadi ya Bu, kalau misalkan sudah penggunaan jarumnya 2-3 kali, diganti jarumnya ya Bu. Ya, saya lupa Mbak. Iya. Dan juga buang sampah tadi yang dari sampah pennya ini tadi harus disimpan dengan baik, nanti diberikan kepada puskesmas seperti itu untuk pembuangan yang baik seperti ya Bu. Ya, Mbak. Baik Ibu, saya rasa Bu Sarah sudah paham terkait cara penggunaan dan khasiat dari obat yang Ibu dapat. Kemudian untuk penyimpanan obatnya tadi, penyimpanan obat tabletnya tadi ya Bu, bisa disimpan pada tempat yang sejuk atau suhu ruangan juga ya Bu. Bisa ditaruh pada kotak obat seperti itu. Baik Bu, saya sarankan juga Ibu untuk mengurangi porsi konsumsi karbohidratnya ya Bu. Dan diet rendah gula, kemudian diet rendah lemak, serta Ibu jangan konsumsi kacang-kacangan seperti itu ya Bu, harus dihindari agar asam uratnya tidak meningkat. Kemudian jangan lupa untuk olahraga teratur dan ubah pola hidup Ibu menjadi lebih sehat dengan cara tadi menghindari makanan-makanan yang sudah saya sebutkan. Ini saya berikan kartu minum obat Bu. Ini Bu, lihat kartu minum obatnya ini untuk keteraturan Ibu minum obat, dan saya dapat memantau perkembangan kondisi Ibu selama mengkonsumsi obat-obatan yang sudah diberikan ini tadi. Kemudian jangan lupa Ibu juga harus rutin ya Bu untuk cek gula darah Ibu, kemudian asam urat Ibu, dan juga bisa sebulan sekali juga cek fungsi ginjalnya Ibu ya Bu. Dan agar tidak lupa meminum obat atau penggunaan insulinnya, sebaiknya buatkan alarm Bu buat setiap jam pemberian pada
pada waktu yang sama seperti itu setiap harinya ya Bu. Iya Mbak. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Kalau tidak, konseling saya akhiri. Tidak ada Mbak, penjelasannya sudah cukup jelas. Ya. Baik, saya minta nomor telepon Ibu yang bisa dihubungi agar saya dapat memantau pemakaian dan perkembangan kondisi Ibu setelah Ibu konsumsi obat ini. Ya boleh Mbak, ini nomor saya 0813 4567 980. Iya. Baik Ibu, kalau begitu si konseling sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga Ibu bisa lekas sembuh ya Bu. Baik Ibu, ini juga ada kartu nama saya yang bisa Ibu hubungi jika ingin berkonsultasi lagi tentang pemakaian obat atau cara penggunaannya tadi ya Bu. Ya Mbak, terima kasih banyak. Iya.